5 narapidana Bali Nine dipulangkan ke Australia. Pemerintah Indonesia mengkonfirmasi bahwa 5 orang sisa narapidana kasus Bali Nine telah ditransfer dari Bali, Minggu, 15 Desember 2024, pagi, dan telah mendarat di Darwin, Australia. Kelima narapidana itu adalah Scott Anthony Rush, Matthew James Norman, Si Chen, Michael William Tsugaj, Martin Eric Stephens. Penyerahan dilakukan di VIP 2 Gedung Suarawati Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perwakilan dari pemerintah Indonesia yang menyerahkan adalah Dir Binapi Ditjenpas, Dir Pamintel Ditjenpas, Dir TPI Ditjenim KA Kanimsus Ngurah Rai, Kadif Pas Bali, dan Kalapas Kelas 2 Kerobokan Bali. Sementara dari pejabat pihak Australia yang mendampingi adalah Lauren Richardson, Minister Councilor Home Affairs, Regional Director Southeast Asia, dan beberapa perwakilan dari Kedubes Australia di Jakarta. Tepat pukul 10.35 WITA, rombongan 5 orang narapidana WNA dan 3 orang Kedubes Australia lepas landas dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Australia. Sekitar pukul 14.42 waktu Darwin atau pukul 13.12 WITA, menerima informasi dari Chris Goldrick, salah satu petugas Kedubes dari Australia yang mendampingi mengawal di dalam pesawat. Rombongan narapidana 5 orang WNA Australia bersama 3 orang Kedubes Australia telah mendarat dengan lancar di Darwin, Australia. Penandatanganan pengaturan praktikal arrangement, antara Indonesia dan Australia terkait pemindahan 5 narapidana Bali Nine telah dilakukan secara virtual pada Kamis 12 Desember 2024. Indonesia diwakili oleh Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra, sedangkan dari Australia adalah Menteri Dalam Negeri Tony Burke. Bali Nine adalah sebutan yang diberikan media massa kepada 9 orang Australia yang ditangkap pada 17 April 2005 di Bali, Indonesia dalam usaha menyelundupkan heroin seberat 8,2 kg dari Indonesia ke Australia. Ke-9 orang tersebut adalah Andrew Chen yang disebut pihak kepolisian sebagai Godfather, Miuran Sukumaran, Si Chen, Michael Tsugaj, Rena Lawrence, Tak Dek Tan Nguyen, Matthew Norman, Scott Rush, dan Martin Stephens. 4 dari 9 orang tersebut, Tsugaj, Rush, Stephens, dan Lawrence ditangkap di Bandara Ngurah Rai saat sedang menaiki pesawat tujuan Australia. Keempatnya ditemukan membawa heroin yang dipasang di tubuh. Andrew Chen ditangkap di sebuah pesawat yang terpisah saat hendak berangkat, namun pada dirinya tidak ditemukan obat terlarang. 4 orang lainnya, Nguyen, Sukumaran, Chen dan Norman ditangkap di Hotel Melasti di Kuta karena menyimpan heroin sejumlah 350 gram dan barang-barang lainnya yang mengindikasikan keterlibatan mereka dalam usaha penyelundupan tersebut. Orang tua Rush dan Lawrence kemudian mengkritik pihak kepolisian Australia yang ternyata telah mengetahui rencana penyelundupan ini dan memilih untuk mengabari Polri daripada menangkap mereka di Australia, di mana tidak ada hukuman mati sehingga ke-9 orang tersebut dapat menghindari ancaman tersebut. Pada 13 Februari 2006, Pengadilan Negeri Denpasar memvonis Lawrence dan Rush dengan hukuman penjara seumur hidup. Sehari kemudian, Tsugaj dan Stephens menerima vonis yang sama. Sukumaran dan Chen dihukum mati. Kemudian pada 15 Februari, Nguyen, Chen, dan Norman juga divonis penjara seumur hidup. Pada 26 April 2006, hukuman Lawrence, Nguyen, Chen, Tsugaj dan Norman dikurangi menjadi 20 tahun penjara melalui banding, dan Norman menjadi hukuman mati. Chen dan Sukumaran tetap dihukum mati, dan Stephens tetap dihukum seumur hidup. Pada 13 Januari 2011, diketahui bahwa Mahkamah Agung menolak upaya hukuman luar biasa PK yang diajukan oleh Stephens, sehingga keputusan dikembalikan kembali keputusan Pengadilan Negeri Denpasar, yaitu hukuman seumur hidup. Pada Februari-Maret 2015, 2 orang terpidana mati, Andrew Chen dan Miuran Sukumaran akhirnya dibawa ke Nusa Kambangan untuk menjalani eksekusi mati, bersama 8 orang yang terpidana mati lainnya, termasuk Mary Jane. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.